Dengar si novel ya, novel ya. Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negeri itu negara nggak akan pernah perang, pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ubaidillah lahir di Hadramaut, terus Nabi mereka Umar bin Khattab ada di Hadramaut, kenapa Yaman dibombardir terus? Ahmad bin Isa dikubur di Yaman. Tidak benar itu. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Nakibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak, sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Nakibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Okay. Jadi kalau teman-teman misalnya mau umroh apa, coba yang bisa bahasa Arab tanya saja ke orang-orang Irak. Tanya ke orang-orang Irak atau ke syekh-syekhnya, tanya tentang Ahmad bin Isa. Ada yang lebih parah. Saya pernah nanya di satu orang ulama dari Irak. Saya bilang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, meninggal di Yaman. Tapi jawab, anta fil manam, katanya. Kamu dalam mimpi ya? Ngelindur. Kamu lagi ngelindur gitu loh. Iya. Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Jadi kalau hanya satu desa yang meyakini bahwasanya hanya Tarim tok, yang meyakini bahwasanya Ahmad bin Isa dikubur di Yaman, bagaimana dengan satu negara yang meyakini dia dikubur di Irak? Mana yang lebih menang? Ya, negara atau satu desa? Negara asalnya tentulah. Tentu negara. Sebagaimana misalkan kita meyakini makam Pangeran Diponegoro di Indonesia, tiba-tiba diklaim di Yaman, di sana. Iya. Kan tentu yang lebih satu Indonesia akurat, pasti nggak setuju. Ya, Indonesia yang karena lebih memang dia hidup meyakinkan. di sini, meninggal di sini. Oke, paham. Kan gitu loh. Itu permisalan biar dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kemudian ini Bang Nasab, Ahmad bin Isa kan gelarnya An-Nakib di Irak ya. Sementara mereka menyebut Al-Muhajir. Pahlawi ini ya, menyebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sejak kapan itu mereka nyebut itu? Itu kan di abad ke-10 kalau nggak salah. Abad ke-10. Abad ke-10 9 disebut, itu pun kan Ali As-Sakran. Ya, Pahlawi Ali As-Sakran Ba'alawi yang mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal lakop ini adanya dari abad ke abad, tidak pernah ada lakop yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti dalam kitab-kitab abad ke-5 ke-6 itu bukan Al-Muhajir. Kalau bukan An-Nakibi, Al-Abad, terus yang ketiga itu An-Nafat. Itu yang ada di dalam kitab nasab tentang Ahmad bin Isa. Berarti yang menggelari Al-Muhajir ya mereka sendiri. Pahlawi sendiri ya. Mereka sendiri yang menggelari Al-Muhajir. Sebagai pembenaran bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman begitu ya. Gitu loh. Terus otoritas Yaman mengakui enggak itu? Tidak mengakui. Tidak mengakui ya. Tidak mengakui. Tidak mengakui. Dan tidak ada yang tahu juga, nggak ada tentang Ahmad bin Isa ada di Yaman. Tapi kok pede banget ya mereka? Ya begitulah. Soalnya gini loh. Dulu ada nakoba di Yaman itu ada cuma 2 nakoba. Ada Bani Hashim dan Al-Hasani. Ba'alawi, sebagian Ba'alawi itu masuk ke nakoba Bani Hashim. Itu ahli tarikh. Saya kalau di Yaman dibolehkan untuk video orang-orang yang saya tanyakan ke ahli sejarah, itu sudah rungkat dari Yaman sebenarnya. Gitu loh.
Jadi kita tanya tentang ahli sejarah tentang bahwasanya Ba'alawi ini dulu memang mereka ngakunya Bani Hashim. Tapi kan orang-orang Bawazir ini tidak setuju karena tidak musajar ke Bawazir mereka. Tidak tahu akar pohonnya, cabang pohon dari mana gitu loh. Makanya di tahun apa itu saya lupa, mereka itu keluar dari Bawazir jadilah Alawiyah, atau di sana pun nggak ada nakobanya. Nggak ada nakobanya. Kalau Bani Hashim ini kan di mana-mana ada, di Maroko ada, di Madinah ada, mereka Bani Hashim. Di Yaman ada? Di Yaman ada Bani Hashim, ada. Jadi beberapa nakoba mereka punya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwasanya Ba'alawi ada nakoba, ya kan mereka baru-baru keluar dari Bani Hashim. Jadi otoritas negara resmi Yaman ada di sana ya, nakoba resmi Said Bani Hashim di sana. Ada. Mereka Kemudian, ada. Dan nakoba, mereka ada rumah besar malahan. Ada, rumah ya? besar mereka itu adanya di Kuil Bawazir. Itu diakui oleh negara? Diakui. Diakui. Oke. Kemudian nakoba ini mengakui nggak nasab Ba'alawi sebagai Zurah Said? Tidak. Saya datang ke Kuil Bawazir, itu rumah besarnya Bawazir yang ada di, kalau kita jalan ke Mukalla itu lurus terus ke arah Sihir. Kalau dari Mukalla kita belok kiri ke Kuil Bawazir. Itu saya pernah masuk ke situ karena saya juga punya teman orang Bawazir. Kita nanya tentang nasab Ba'alawi ini. tentang Alawiyah atau Robito Alawiyah, memang ada nggak nakoba seperti ini? Mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau kenal hanya Al-Atos, Al-Jupri, mereka hanya kenal begitu aja. Nama paham seseorang. Tapi tidak diakui sebagai famnya Bani Hashim ya? Tidak. Ada yang lebih parah lagi dari Bawazir itu mengatakan, ya seperti sudah sering saya sampaikan ya, ka'annahum fil manam. Jadi mereka itu seperti dalam mimpi ngaku-ngaku durian Nabi. Tapi apakah di sana tidak ada sanksi hukum? Ya karena memang negara Yaman ini kan tidak ada negara yang tidak ada pemerintah yang sah sampai detik ini. Karena itu konflik ya? Konflik. Negara Yaman ini tidak ada pemerintah yang sah. Baik selatan maupun utara ya? Maupun utara. Masih di atas ambang-ambang pemerintahnya. Apalagi sekarang Janub ini kan diambil oleh 7 kabilah yang kuat. Dan itu tidak ada sama sekali Ba'alawi yang masuk di situ. Kalaulah mereka punya kekuatan di Hadramaut, seharusnya masuk ya? Ba'alawi ikut mengamankan Yaman Janub. Tapi nyatanya enggak. Malahan dari kabilah Al-Kathiri, terus kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah besar yang menjadi pemimpin sekarang ini ada di Janub. Dan Ba'alawi tidak tercantum di situ. Termasuk hari ini kan sedang dibombardir oleh Amerika itu. Makanya kemarin saya bilang, kenapa para Ba'alawi nggak pergi ke Yaman mengamankan tanah leluhur asal-usul nenek moyang? Iya, kan perang. Makanya saya juga lucu ya, persepsi novel ya. Novel ya. Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negeri itu negara nggak akan pernah perang. Pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ubaidillah lahir di Hadramaut. Terus Nabi mereka Umar bin Khattab ada di Hadramaut. Kenapa Yaman dibombardir terus? Aman sampai hari ini. Jadi jangan takabur kalau jadi manusia bicara itu. Berarti kebalik ya. Betul ya. Tapi malah jadi aman. Jadi intinya gini, di garis bawahi teman-teman, gaya-gaya mereka tentang membesarkan diri mereka dan leluhur mereka itu bukan gaya-gaya dalam syariat, tapi gaya-gaya perbudakan. Biar orang lain bisa sembah mereka punya leluhur karena dengan cerita-cerita kebodohan yang mereka lakukan. Itu yang paling mereka cari. Iya. Dan celakanya Gitu di Indonesia banyak yang mau dibodohin. Jadi mungkin air ditiup aja dibayar ratusan ribu. Iya. Seperti hal karoma kan. Hal karoma itu teman-teman, kalau kita kembalikan ke dalam hukum syariat, orang Allah Azza wa Jalla memberikan karoma kepada wali seperti Ashabul Kahfi itu kan orang soleh. 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Tapi Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Ya. Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh.
Tapi kalau karomahnya Ba'lawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan.